mengenai jenis cemaran pangan. Seperti panjenengan tahu nggih, dengan pasti sudah tahu ada di pangan itu ada isi piringku. Nggih. Di mana di isi piringku itu terdapatnya apa aja toh, Bu? Wow. Karbohidrat. Nah, manfaat isi piringku ini tentunya supaya bisa mendapatkan berisi seimbang, kemudian mencegah penyakit, ketahanan tubuh, sumber energi, dan jaga kesehatan mental serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Panjenengan juga pasti sudah tahu B2SA. G, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tapi kita tidak hanya memerlukan tubuh kita tidak memerlukan makan aja, Bu, tanpa ada keamanan pangan. Keamanan pangan di sini gimana? Kita ada 3, Bu. Pencemaran makanan itu ada biologi, fisik, dan kimia. Yang fisik ini seperti panjenengan tahu tidak boleh memakai staples. Makanan tidak memakai staples. Kemudian kalau pemasukan rambut, buku, kemudian seragam, kerikil, dan lain-lain itu adalah keamanan pangan yang fisik. Yang kimia, Bu, bisa berupa logam berat. Yang biologi ini cemaran dari bakteri atau virus seperti cacing. Mungkin bisa disambung Bu Grace untuk bahaya kimianya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tulisannya saja Bu, ini untuk sosialisasi masalah keamanan pangan yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita sosialisasi ke masyarakat maupun UMKM mengenai keamanan pangan. Pertama yaitu fisik itu jangan sampai ada barang-barang yang berbahaya di dalam makanan yang akan kita sajikan atau kita makan seperti kerikil yang seperti Nabina tadi, rambut, strapless, dan lain sebagainya. Lanjut untuk kimia itu jelas ya Bu, bahan-bahan kimia kita tahu warna yang sangat mencolok di makanan itu bisa dipastikan mengandung bahan kimia atau pengawet seperti rodamin. Contoh kerupuk tubuh yang berwarna hijau-hijau banget, merah-merah banget dan lain sebagainya. Terus kekenyalannya itu biasanya mengandung gula, formalin. Itu yang perlu kita waspadai. Yang selanjutnya yaitu biologi Bu, biasanya kalau kita membeli sesuatu kita pastikan tanggal kedaluarsanya, karena kalau melewati batas tanggal itu pastinya ada jamur, bakteri, dan lain-lain. Selain itu sebelum disajikan kita juga memastikan keamanannya. Walaupun sudah kita masak matang, tetapi dalam pemilihan bahan kita perlu seleksi Bu. Misalnya sayur-sayuran kita semua mungkin sudah ibu-ibu pintar memilih barang-barang yang segar. Terus kalau ikan yang tidak berbau sehingga berat. Nah semua itu adalah waspada keamanan pangan yang perlu kita ketahui bersama dalam rangka menjaga kesehatan ataupun efek dari makanan yang tidak B2SA. Tentunya kalau kita makan tidak dengan B2SA tadi akan ada masalah di dalam tubuh generasi juga kita. Contohnya gizi buruk, terus nanti timbul gampang mudah sakit pada anak-anak. Kalau yang sudah sakit tambah semakin cepat parah walaupun diobati. Lah itu salah satu daripada tujuan bagaimana kita menjaga waspada keamanan pangan. Saya kira ini Bu, monggo bisa dilanjut Bu. Jadi
Saya nyuwun nanti panjenengan juga mensosialisasikan ke bawah ya, baik Jogja 3 maupun Jogja 4, karena kita kan adalah kolaborasi. Kita selalu kolaborasi antara Jogja 3 dan Jogja 4, di mana keamanan pangan itu untuk keluarga dan warga masyarakat. Apalagi kita adalah kader seperti Posyandu gitu. Posyandu ditekankan yang perlu disampaikan bahwa memang makan itu butuh, kita butuh makan butuh, tapi kita juga harus jaga keamanan pangan. Tadi panjenengan sudah seperti katakan Bu Pres, ada fisik, kimia, biologi. Panjenengan juga harus waspada juga, misalkan itu dengan simpan bakmi kuning itu berhari-hari dia tidak basi, dia tetap kenyang, tetap itu berarti itu ada formalin. Nah, mungkin sosialisasi sekilas ini bisa buat panjenengan turunkan ke bawah bahwa keamanan pangan itu penting, apalagi B2SA ya, bergizi, seimbang, dan aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ya mungkin itu saja ya sosialisasi untuk keamanan pangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dermawan Kecamatan Gajah Mungkur siap melakukan uji pangan bebas dari formalin atau tidak. Bahan yang kami ambil sampel untuk sampel yaitu ikan nila, ikan bandeng, cumi, belanak, dan banyak. Untuk ikan asinnya teri basah dan cumi. Ini berupa mie basah dan juga ayam. Dan untuk air cairannya kami menggunakan Cleo. Mari saksikan kami melakukan uji lab. Yang pertama akan kami uji adalah ayam. Tahapan pertama adalah kita ambil daging ayam, kemudian kita masukkan ke dalam tabung uji. Kita beri cairan air mineral, yaitu air Veo. Setelah itu kita beri dikasih tetes 5 pepes. Kemudian kita beri bereaksi pertama formalin sebanyak 5 tetes. Dua, tiga, 4, 5. Kemudian kita beri reaksi kedua formalin 1 sendok.
kemudian kaji supaya dua Ini kali tidak ada tempat berdiri ini harus ini. Oh, ya. Oke, yang kedua ini. kita uji mie basah. Jadi Harusnya ada pisau. Kita tuang cairan kurang lebih 10 ml. kemudian kita kasih reaksi pertama formalin sebanyak 5 tetes. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita kasih reaksi kedua formalin untuk 1 sebat tetes. Mulai terlihat warna berubah, jadi mulai agak keunguan. Kita tunggu, kita diamkan selama 3 menit. Basah ya. Kemudian kasih reaksi 1 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu kita goyang-goyangkan. Reaksi kedua. Kita goyang-goyangkan lagi. Apabila mengandung formalin, warna akan berubah, ya. Kita tunggu. Ya, kemudian mungkin dengan lagi Bu. Ini ya, Bu. Iya. Banyar atau kembung tadi, ya.
3 menit. Ternyata dari 10 bahan pangan yang kita uji mengandung formalin atau tidak, terdapat 2 yang memang benar-benar mengandung formalin, yaitu mie basah dan teri basah. Oke. Untuk yang lainnya seperti ikan bandeng, cumi, kemudian nila, banyar, belana, kemudian ayam dan ikan asin jui bebas dari formalin. Mungkin ini hasil lab yang bisa kami sampaikan dari 10 bahan pangan yang ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk diuji lab. Ternyata 2 yang mengandung formalin dan kami belanja di pasar Peteongan. 1, 2, 3. Ubur-ubur ikan lele, makan jangan ngawur, yang aman lele. Ya, setelah uji coba, izinkan kami memberikan pantun. Ubur-ubur ikan lele, makan jangan ngawur, yang aman ya le. Matur nuwun.